teman bicara, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga hari ini hati kita berada dalam keadaan yang lapang. Kalau ngomongin soal Ramadan nih, yang pertama kali terlintas di pikiran kita biasanya tentang menahan haus dan juga lapar. Tapi kalau kita boleh jujur terhadap diri sendiri, eh, yang paling berat itu bukan soal fisik, tetapi melawan diri sendiri, melawan rasa malas yang tiba-tiba ada ketika mau terawih misalkan, melawan ego, melawan overthinking, dan juga melawan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam menjatuhkan diri dari versi terbaik kita. Nah, di episode teman bicara kali ini kita akan ngobrol tentang Ramadan sebagai seni melawan diri sendiri. Sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Asep Suryanto MAG, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, yang nantinya akan berbagi perspektif tentang Ramadan, perjuangan batin, dan bagaimana puasa bisa menjadi ruang untuk bertumbuh, terutama untuk generasi muda hari ini. Saya Dewi Fitrianti, selamat datang di Siniar Teman Bicara. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak, kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang ke 1447 Ya, Hijriah, betul. betul. Ya, oke. Mungkin kita akan sedikit refleksi sedikit ya Pak ya. Mengenai Ramadan nih. Menurut Bapak, apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Ya, Pak? baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. hari ini saya dapat bersilaturahim dalam podcast Siniar ya. Dan tentunya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena terus terang saya tidak menyangka bakal ketemu di sini untuk hari ini Iya, itu. Nah, kemudian berkenaan dengan tadi Ramadan, sebenarnya Ramadan dari zaman Rasulullah sama-sama saja. iya, Kenapa? Karena kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah 183 itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk berpuasa. Tetapi mungkin yang boleh jadi berbeda itu ketika kita menghadapi Ramadan iya, gitu. Saya masih teringat waktu kecil itu kalau Ramadan itu siap-siapnya ya luar biasa, lihat masyarakat juga luar biasa dalam menghadapi Ramadan. Misalnya kalau dulu itu ya harus mandi dulu untuk bersih-bersih iya, gitu ya. betul. Seperti itu selalu diingatkan itu baik di masjid misalnya, kemudian dari orang tua. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam suasana Ramadan dulu itu kebetulan saya kalau tinggalnya dulu itu di Cijulang. Kebetulan rumah itu ke belakangnya ada sawah ya, pesawahan di situ. Nah, kalau ngabuburit itu justru ke sawah gitu ya. Ada main layang-layang, nonton sepak bola. Dulu sepak bola itu tidak di lapang, tapi di sawah yang sudah kering gitu ya. Iya, Di betul. situ menarik. Kemudian ya banyak permainan lah yang dulu yang nampaknya untuk anak-anak sekarang nampaknya sudah tidak ada itu. Iya, Di situ permainan-permainan zaman dulu itu saya masih teringat yang seperti itu. Dan sekarang mungkin anak-anak ya ngabuburitnya lebih satu mungkin belanja mempersiapkan apa untuk tajil ya. Belanja tajil. Kemudian mungkin juga ke alun-alun, bawa HP, main HP gitu kan, jarang iya, ngobrol dengan teman gitu kan, karena kalau dulu itu ya keterbatasan teknologi ya kita dalam bentuk ngobrol, bercanda dan lain sebagainya. Atau menunggu maghrib kita di masjid gitu kan. Kalau sekarang mungkin ya kecuali kalau diumumkan, misalnya ada pengajian dulu mungkin baru ada gitu. Kalau dulu ya termasuk buka bersama itu hampir di tiap hari di masjid gitu ya di situ. Tapi kalau untuk yang sekarang nampaknya sibuk masing-masing. Kenapa? Karena mungkin ada tadi sejak kecil sudah diajari dengan gadget, dengan HP, ya interaksinya dengan itu. Ya, kalaupun keluar ngabuburit, ya seperti tadi mempersiapkan tajil. Kalau saya pulang dari sini ke Indihiyang, iya, kebetulan tinggalnya di Indihiyang di Parohon, itu di daerah apa alun-alun Indihiyang itu suka macet itu.
Iya, Dan betul pedagang banget. kecil ada di situ. Di satu sisi ya secara ekonomi sangat luar biasa itu Iya, Ramadan. Dan itu ketika mereka itu ya anak-anak muda banyak, yang tua, yang anak-anak kecil juga ada yang belanja mempersiapkan untuk takjil gitu ya. Sehingga jalanan dari alun-alun sampai apa ya pertigaan ke Jalan Cihurubut itu macet. iya, Di betul betul, Pak. situ baru kemudian apa masih lengang sebenarnya di pas Parhon masuk juga sudah mulai macet Sudah lagi. mulai macet, Ya iya. itu hampir saya perhatikan sampai hari ini hampir setiap Ramadan itu seperti itu. Mmm, Jadi memang ada ada perbedaan dulu ya perbedaannya. dulu dengan sekarang. Berarti bukan tentang Ramadannya, tapi Ya, cara menyambut betul Ramadannya cara itu menyambut sendiri. Ramadan gitu Iya, ya. baik. Nah, Pak, di tengah zaman yang sekarang nih, banyak anak muda yang merasa bahwa Ramadan itu berat secara mental. Kalau soal fisik kita mungkin sudah terbiasa ya, Ya, Pak. Tapi, secara batin itu rasanya lebih kompleks. Menurut Bapak, kenapa hal ini bisa ya. terjadi? Sebenarnya kalau kita melihat kewajiban Ramadan, itu ya dalam perspektif saya sebagai tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruh gitu ya, Iya, bukan pendidikan lebih ke jasmani, lebih ke fisik gitu ya. iya, Di situ karena itu fisik itu hanya apa ya? Mungkin karena ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi sebenarnya esensinya ada di eh, pembinaan mental di iya, situ. betul. Ya ada pembinaan mental. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apa yang dinamakan puasa itu laisa siyamu itu apa minat to'ami wasarobi. Jadi yang dinamakan puasa itu bukan bukan apa bukan menahan lapar dan menahan haus, Betul. tapi innamasiyamu minal lagwi warofasi gitu. Jadi sesungguhnya saum itu adalah eh, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang keji di situ. Jadi sebenarnya Mmm, ya saum itu adalah pendidikan mental sebenarnya, mental. pendidikan. Jadi wajar kalau misalnya Gen Z sekarang ini agak susah nih saum, ya memang ya itu saum gitu kan. Dan itu kalau kalau dihadapinya dengan apa? Dengan bahwa kita sebagai muslim, bahwa kita itu harus mentaati Allah, enjoy saja namanya, nggak ada Iya, masalah gitu nggak ya. ada Di masalah situ ya. hanya mungkin ya dengan kondisi Gen Z sekarang yang serba apa ya, serba serba cepat, serba mudah dan lain sebagainya, ya dengan sendirinya terbentuk mental yang seperti itu. Ya justru dengan saum itu ya untuk mengembalikan semangat semangat apa ya? Kalau tadi sebenarnya tadi itu istilahnya Pak, eee, melawan diri ya? Iya, Melawan diri. melawan diri. Sebenarnya kalau dalam perspektif saya itu bukan melawan. Iya, Kalau melawan itu nampaknya ada lawan ya gitu, di situ. Saya lebih lebih mungkin bagi saya lebih kepada mengendalikan diri di situ. Kalau melawan itu seolah-olah di dalam diri kita itu ada dua ada dua 2, ya, ada iya, dua hal, dua orang lah gitu ya iya, seperti itu. Tapi kalau mengendalikan diri itu berarti ya saya sendiri, tapi kemudian di dalam diri itu memang potensinya kalau lihat Quran surat Asy-Syam itu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada manusia itu keburukan, potensi buruk, kefasikan dan ketakwaan. Jadi ada di dalam setiap orang itu potensi untuk berbuat jahat, berbuat buruk dan potensi untuk berbuat baik. iya. Nah, persoalannya kemudian apakah yang tadi itu yang buruknya itu bisa dikendalikan enggak? Nah, salah satunya adalah dengan tarbiyah di bulan Ramadan ini yang sebulan penuh itu sangat luar biasa gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, Iya. Pak, ya. Tadi, mungkin kita dengar istilah melawan jihad melawan hawa nafsu Iya, mungkin ya betul. di Ramadan ini. Nah, eee, menariknya nih, Pak, justru kenapa sih di Ramadan ini konflik batinnya itu terasa lebih kuat gitu dibanding dengan hari-hari Iya, yang lain? iya. Oke. Eh, konflik batin ya, karena tadi memang yang pertama tadi pendidikannya adalah pendidikan ruhiyah, Iya, pendidikan mental, gitu kan. Dan tadi di dalam puasa yang namanya puasa itu adalah bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa adalah menahan dari segala perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa.
Itu justru Iya, pahala puasanya sebenarnya. iya, Dan pahala puasa itu bisa rusak itu tadi dengan perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, meskipun dalam bentuk candaan gitu ya. Kemudian perbuatan atau perkataan-perkataan yang kotor seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi apa? Di satu sisi itu kan puasa itu sebenarnya untuk membentuk untuk bisa sabar ya. iya, betul, Itu. betul. Tapi kemudian dalam kondisi misalnya hari ini gadget tadi yang serba serba cepat, Cepat, serba mudah, iya, serba instan, itu pasti ada. iya, Justru mungkin tantangannya akan lebih besar dibanding generasi saya dulu mungkin ya. iya, Di situ dari sisi mental itu. Kenapa? Di situ karena ketika puasa itu harus menahan diri itu di situ. Jadi harus menahan, harus bersabar. Nah, untuk bisa sabar itu ya perlu perlu apa? eh, Perlu giroh, perlu semangat, perlu perjuangan betul. untuk itu, untuk bisa sabar itu. Dan sabar itu selama ini kan kita menganggap bahwa sabar itu ada batasnya ya. Iya, Betul. betul, Pak. Itu sering menganalogikan ketika misalnya ke semut. Kalau semut diinjek lama-lama juga pasti menggigit gitu ya. Iya, Nah, sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam itu sabar itu tidak ada batasnya. Itu ada satu satu kisah sahabat Rasulullah ya, ketika kemudian dimarahi oleh orang kafir. Itu Allah dimencak-mencak itu. Tapi kemudian sahabat Rasulullah itu diam gitu. Diam. Itu ternyata disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tersenyum pada waktu itu di situ ya. Tapi lama kelamaan ini mungkin namanya juga manusia biasa ya. iya, Di situ lama kelamaan ternyata marah juga itu sahabat Rasulullah. Balik mencak-mencak ke orang kafir itu di situ ya. Apa yang kemudian terjadi? Nah, kemudian yang terjadi pada saat itu Rasulullah kemudian meninggalkan. Kalau tadi ketika dimarahi sahabat baginda Rasul itu dengan senyuman, Rasul melihat senyum. Tapi iya, ketika berbalik memarahi di situ, memarahi orang kafir, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Ketika sahabat tersebut melihat baginda Rasulullah pergi, iya, merasa aneh, kemudian disusul, ditinggalkanlah orang kafir. Kemudian bertanya si sahabat itu, "Ya Rasulullah, kenapa kalau tadi ketika saya dimarahin, engkau senyum-senyum gitu kan? Tapi ketika saya balik memarahi, justru engkau meninggalkan saya." Kemudian apa kata baginda Rasulullah? Ketika engkau dimarahi dan engkau sabar, itu ternyata malaikat pada datang berkerumun di situ. iya, Itu. Artinya kan kalau dikerumuni malaikat itu satu keberkahan di situ. betul. Tapi kemudian ketika engkau mulai memarahi orang kafir itu, maka malaikat satu persatu meninggalkanmu di situ. Tapi kemudian siapa yang datang? Yang datang kemudian setan satu persatu. Akhirnya kata baginda Rasulullah, ya pergi saja, katanya seperti itu. Nah, artinya bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Nah, dalam konteks tarbiyah ruhiyah di bulan Ramadan, ya kesabaran itu harus dipupuk dengan jeda sebulan penuh di bulan Ramadan. Kalau benar-benar menghadapi ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah gitu ya. Jadi nanti Ramadannya tidak hanya sebatas rutinitas Iya, saja di situ. betul, Jadi betul. ada makna Ramadan tiap tahun yang bisa didapatkan. Tahun ini begini maknanya, tahun berikutnya seperti itu. Iya, baik. Nah, tadi sempat disinggung juga ya, Pak ya, mengenai, kalau Ramadan itu kita isi dengan hanya rutinitas gitu. Ya, betul. Nah, dengan sahur, buka, Betul. terus, puasa, tarawih, dan hal-hal lain yang hanya bisa dilakukan di Ya, bulan Ramadan, ini apa sebetulnya resikonya untuk pertumbuhan iman kita, Pak? ya. Yang pertama mungkin ya kalau hanya sebatas rutinitas tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan karena kalau hanya sebatas sahur, buka, menyediakan tajil ya, Iya, kemudian tarawih di situ dari tahun ke tahun seperti itu nampaknya stagnan. Belum lagi kalau setelah Ramadan godaannya kan akan sangat luar biasa. Jadi betul. orang terkadang kalau rutinitas itu di bulan Ramadan itu begitu giat ibadah, tapi kemudian setelah Ramadan ibadahnya berkurang lagi di Iya, situ. Meskipun sebenarnya iman itu yazid wa yangkus, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ya kalau misalnya tadi dipaksakan nih selama bulan Ramadan bertambah, taraweh iya, qiyamul lail iya,
duha iya, puasa iya gitu kan, dan amal-amal yang lain sedekah seperti itu. Iya, Tapi kemudian setelah bulan Ramadan tidak tidak ada, ada. biasa lagi, menurut saya itu akan kehilangan makna di bulan Ramadan. Dan setiap tahun kita menghadapi Ramadan ya termasuk kalau sama saja itu kan termasuk orang yang rugi. Betul, Ya, orang yang betul. rugi. Sementara kita beruntung itu berarti tiap tahun Ramadan, tahun kemarin stepnya satu, sekarang dua, tahun depan tiga, itu Iya, harusnya akan seperti itu iya. di situ. Betul. Jadi, untuk Ramadan ini, iman itu terkadang tidak, terus naik ya, Pak, Ya ada naik betul, turunnya. Dan tidak bisa dibedakan antara Ramadan dengan hari-hari lainnya, mungkin betul. begitu ya. Ya, Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih, Pak. Tadi kan puasa itu sering kita, lihat sebagai latihan untuk mengendalikan diri ya. ya, Tadi kita sepakat untuk tidak memakai, melawan. melawan diri Ya. sendiri, tapi mengendalikan diri sendiri. Nah, sebetulnya ada perbedaan nggak Pak mengenai mengendalikan diri sendiri dengan mendidik diri sendiri di bulan Ramadan ini? Ya. Ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya mungkin dari sisi proses ya. Betul. Jadi kalau mendidik diri dengan bulan Ramadan sebenarnya ya orientasinya adalah supaya kita bisa mengendalikan diri, bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan berikutnya. Iya, Nanti ketemu dengan bulan Ramadan itu kan di situ. Dan sebenarnya kalau para sahabat itu kan bulan Ramadan itu dalam rangka mendidik diri ya. betul. Itu orientasinya para sahabat itu yang menjadi sentranya itu justru bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan persiapan, setelah Ramadan, kemudian mereka berdoa, ya Allah, amalanku di bulan Ramadan itu diterima, itu supaya diterima itu kan. Di situ. Iya, Kalau yang sebelum Ramadan itu berdoanya para sahabat itu, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Ya karena memang di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat, dan pahalanya berlipat ya ini sebenarnya untuk mensupport supaya mengikuti tarbiyah bulan Ramadan itu benar-benar, dan efeknya di bulan-bulan yang lain iya. sebenarnya seperti itu Oke, gitu. baik. Jadi tidak ada perbedaan ya Pak Ya jadi untuk pendidikan dalam rangka untuk bisa mengendalikan diri oke, ya. baik. Nah, tapi sebenarnya tadi kan kita udah, bahas ya Pak ya mengenai, mengendalikan diri dari apa saja nih. Ya, Nah, apa sih yang paling, yang harus kita kendalikan, yang paling utama harus kita kendalikan di bulan Ramadan ini, Pak? ya. Yang paling harus dikendalikan itu kan hawa nafsu ya Iya, di situ sebenarnya, hawa nafsu, karena semua orang juga punya ya. Kemudian yang ini juga hawa nafsu itu kan yang bisa memicu kita berbuat apa saja ya. Kalau misalnya kita lihat potensi di dalam manusia itu kan ada kolbu ya, ada hati, kemudian ada akal, kemudian ada nafs juga di situ ya. Kalau melihat ya perspektif kaum tasawuf ya, iya, itu kan ada tingkatan nafsu itu. Yang pertama itu ada nafsu amarah di situ ya. Nafsu amarah itu nafsu amarah itu disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53 di situ ya. Inna nafsa la ammarati bisu di situ. Bahwa ada nafsu amarah di situ. Nah, nafsu amarah ini nafsu yang memang ya seperti rakus, zolim, kemudian ya berkata kotor dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang buruk itu dari nafsu amarah itu. iya, Nah itu. Nah oleh karena itu ketika puasa, nah itu kan harus dikendalikan. iya, Ya betul, betul, Pak. tadi ketika kebiasaannya misalnya ya, kebiasaannya berkata lago tidak bermanfaat dalam keseharian, tapi kemudian ropas di situ ya, perkataan kotor. Nah, ketika saum harus mengendalikan itu. Karena makna saum yang sebenarnya itu menahan diri dari itu. Bukan hanya menahan diri dari apa tadi? Dari lapar Lapar, dan haus. haus, tapi dari situ. Jadi saum kita selama 30 hari kalau hanya menahan lapar dan haus, sebenarnya tidak punya apa-apa. Tapi justru yang berpahala itu adalah tadi
menahan dari segala perkataan, perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, juga ropas yang kotor, yang keji dan lain sebagainya. Itu. Iya. Seperti itu yang nafsu amarah di situ ya. Iya, betul, Di Kak. situ itu yang pertama di situ. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu nafsu lawamah di situ. Nafsu lawamah. Di situ nafsu lawamah itu keadaan jiwa yang ketika berbuat tidak baik kemudian menyesal gitu ya. Iya. Di situ ya, menyesali apa yang sudah dilakukan. Nah, mungkin ini bentuknya kan kalau menyesal itu misalnya gini, melakukan sesuatu keburukan, tapi kemudian ingat, wah ini teh berdosa, kemudian menyesal. Nah, itu di Iya. tingkatan nafsu Lawamah. lawamah ya, di situ lawamah ini. Dan yang ketiga itu nafsu mutmainnah di situ. Keadaan jiwa yang tenang di situ. Nah, sebenarnya harapannya dengan saum itu bisa mencapai nafsu mutmainnah di situ. Jadi ada ketenangan jiwa, Iya. ada ketenangan jiwa. Kenapa dengan ketenangan jiwa nyambung dengan bulan Ramadan? Karena sebenarnya ketika kita sabar, artinya bisa dibayangkan begini contohnya. Kalau ada seseorang ya, kalau hanya menahan lapar dan haus saja, kalau di banyak orang mungkin bisa ditahan. Tapi ketika haus ke belakang dulu mau minum misalnya. Iya. Kan bisa saja seperti itu. Tapi saum itu kan tidak bisa seperti itu. Iya, betul. Ya, di banyak orang, di depan banyak orang, tidak ada orang, harus sama di situ ya. Artinya apa? Ada kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi di situ. Ya. Nah, harusnya kan timbul seperti itu Iya. dari makna saum itu ya, sehingga dengan sendirinya di dalam diri kita itu, dalam hati itu ya selalu, artinya apa? Selalu mengingat Allah gitu kan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang itu dengan apa? Bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah. Dan saum selama 3 bulan itu sebenarnya mengingat Allah di semuanya. Di situ. Dimanapun coba kita. Mau di depan orang, di belakang. Pernah nggak kita ada kepikiran, saya mau minum dulu, haus. Nanti bilang lagi kalau ada nanya, apakah engkau saum? Saum? Kan nggak juga. Dan dengan sendirinya kan kita di dalam diri kita itu bahwa benar saya tuh tidak saum gitu kan, seperti itu. Nah itu jadi menyadari adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa membuat hati menjadi tenang. Masalah apapun kalau merasa dekat dengan Allah kan, kalau merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah ya. Kita mau berbuat apa, wah tidak baik. Ya Allah, ada Allah, tidak jadi gitu kan. Kita kemudian ketika kita berbuat baik, misalnya taruh saja mau sedekah, pinginnya ingin dilihat oleh Allah misalnya, nah itu kan berpahala. Berbeda kalau misalnya misalnya ada kan ini yang harus hati-hati juga. Iya. Ini dampak dari pendidikan Ramadan ya. Iya. Tadi tarbiyah ruhiyah itu menghilangkan ria dan sum'ah. Ria itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang di situ. Iya. Jadi ketika kita berbuat di dalam hati itu benar-benar kan tadi harus bersih ya. Di situ. Dan untuk bisa, kalau menurut Ahagim itu bening hatinya. Iya. Dan untuk itu ya memang perlu perjuangan. Dan itu bisa bersih seperti itu karena memang merasa bahwa selalu dimanapun, kapanpun, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Itu dan itu yang menjadi kuncinya. Kalau selama 3 bulan kemudian kita selalu merasa diawasi oleh Allah ya, kemudian bulan-bulan berikutnya yakin dia makna Ramadannya akan dapat. Iya, seperti itu. Berarti tadi kesimpulannya adalah ketika Ramadan itu kita harus mencapai nafsu mutmainnah ya Pak. Iya, betul. Dan Di situ. disertai dengan ketenangan jiwa. Betul. Jadi untuk Ramadan ini tidak hanya harus ingin diposting ketika taraweh gitu ya Pak ya. Iya. Ketika buka puasa, ketika kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan gitu. Tapi jalanilah dengan ikhlas gitu Betul. Pak. Dengan ikhlas, dengan
karena Allah Ta'ala gitu. Karena ketika kita menjalani itu, kita akan dapat makna Ramadan itu sendiri Iya, gitu. betul. Baik, Iya. ini menarik sekali pembahasan tentang Ramadan ini ya Pak. Karena saya sendiri sebagai Genji mungkin ya Pak, merasakan bahwa ketika Genji di lingkungan yang serba cepat tadi kata Betul. Bapak, terus yang 24/7-nya itu dia di HP, di Ya, medsos betul. gitu Pak. Mungkin banyak sekali eh FOMO mungkin ya Pak. Kayak pengen ikut-ikutan lah untuk ibadah gitu. Iya. Nah, apakah menurut Islamnya itu ikut-ikutan terhadap hal-hal yang sedang beredar di media sosial itu baik atau tidak? Ya. Tadi ya saya hampir lupa yang tentang ria dan sum'ah itu kan. Betul, Pak. Kan sama kalau misalnya di medsos, kok orang lain bisa ada kegiatan di-share itu ya. Iya, Di situ ada kegiatan apa gitu kebaikan di-share itu. Ya. Nah, ini sebenarnya harus kuat di hati. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita punya waktu sehari semalam itu 24 jam itu harus jadi ibadah. Jadi betul. di dalam Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul. Persoalannya kalau ibadahnya hanya sebatas sholat, puasa, terbatas. Taruh saja sholat yang 5 waktu, satu kali sholat kita berapa? 5 Iya, menit, 10 menit misalnya, taruh paling lama ya 10 menit, 10 kali 5, 50 menit. Ya, puasa Ramadan full misalnya 30 hari, cuman setahun sekali betul. gitu ya. Kalau ada kuliah duha misalnya, sholat duha, qiyamul juga persoalannya kemudian apakah amal-amalan itu juga sudah ikhlas kita ya, tidak ada riya, tidak ada sum'ah gitu ya, Iya, seperti itu sehingga menjadi ibadah di situ. Sementara tugas kita adalah 24 jam ibadah termasuk tidur, aktivitas yang lain semuanya. Jadi kalau tidak jadi ibadah, yakin itu rugi itu ya, seperti betul. itu. Nah, tadi masuk ke apa, kalau ketinggalan ya di Betul. medsos itu, ini orang lain kan bisa terkenal ya, semua kegiatan. Ya kalau hatinya rapuh bahwa ketika posting itu hanya ingin dilihat oleh manusia, di situ itu bisa jadi ria, ingin dilihat orang. Kan ria itu ingin dilihat orang. Jadi posting ingin dilihat orang, kemudian dilihat orang, ada yang komen, ada yang jempolan gitu ya, menjadi bangga, itu kan hilang di situ. Iya, Ya, betul. kalau misalnya sedekah terus saja, sedekah 100.000 gitu kan, sambil kemudian di-share, oh saya tulisannya bagus gitu ya. Iya, Alhamdulillah saya dapat rezeki, dapat sedekah hari ini 100.000 rupiah, diposting gitu kan. Kalau iya, kemudian itu menjadi ria, itu akan hilang dengan sendirinya. Itu mungkin kalau di posting itu lebih kepada ria ya. iya, Kalau betul, Pak. sum'ah itu kan lebih kepada didengar oleh orang lain Iya, di situ. Lebih didengar. Makanya, dan itu syirik kecil yang bisa menghabiskan amal baik kita. Dan amal baik kita itu bisa hilang sebelum beramal, juga sudah bisa hilang. Waktu beramal bisa hilang, setelah beramal bisa hilang bisa juga. hilang juga. Misalnya begini, ketika saya misalnya mau sedekah, belum juga sedekah, saya sudah membicarakan, misalkan ke teman, ke siapa, saya mau sedekah nanti, kalau saya dapat anugerah, saya akan sedekah nih sebesar ini. Kemudian saya sedekah gitu ya, di situ. Itu sudah hilang, karena sudah dibicarakan. Itu. Kemudian yang kedua, ketika tadi kan pas sedekah langsung hilang Iya, di situ. Ketika saya sedekah, kemudian saya ada ingin dilihat orang, diperhatikan orang, gitu, didengar orang, hilang di situ. Kemudian ya tadi yang belakangan, saya sedekah, kemudian diposting, ya iya, dipostingnya lama, jalak 1 tahun gitu kan. Tapi kemudian tujuan untuk dilihat orang gitu ya, seperti itu. Nah itu nanti hilang juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kan di satu sisi kita harus pulang menghadap Allah itu harus membawa amal baik yang banyak, betul. tapi kadang dalam zaman sekarang ini tidak terasa kan ya. Di situ Betul. cuman ketika posting tidak terasa apa-apa, tapi ketika ada yang jempolan bangga gitu. Habis. Nah, itu barangkali di situ. Jadi memang ya kalau dalam konteks dakwah sejauh mana ya.
dalam konteks dakwah gitu ya. Iya. Di situ ya diupayakan perbuatan-perbuatan kita yang baik, diupayakan ya kalau kuat hatinya mah mungkin apa ya, silahkan saja gitu ya. Tapi rata-rata kan orang tidak, kan tadi ada dua di dalam hati kita itu, Iya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha di situ. betul, Pak. Ya, di situ belum lagi dalam Quran surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurinas ya kan. Posting gitu ya. Iya, Ya biar kamu bangga dilihat orang, sekampus bisa tahu misalkan iya. ya sekota Tasikmalaya bisa tahu, habis itu di situ. Baik, berarti ketika kita akan memamerkan gitu ya Iya, Pak, harus dilandasi dengan keteguhan hati dulu betul, berarti. keteguhan iman itu Ke ya. iman, Iya, niatnya dulu ya Pak ya. betul. Nah, kemungkinan saya pengen bertanya nih Pak, saya penasaran juga sebetulnya. Kalau yang kita posting ini berdampak bagi masyarakat luas, misalkan kayak kita memposting untuk korban bencana misalkan Pak. Nah, itu kan eh, nantinya akan menjadi sebuah kebaikan kan. Nah, itu bagaimana Pak cara pandangnya Ya, terhadap itu? betul. Nah, itu kan dalam rangka mengajak orang ya. Iya, Itu pasti akan berbeda. Postingannya pun akan berbeda. betul. Yakin ya di situ. Postingannya akan berbeda. Kalau tujuannya mengajak orang tadi berarti kan kalau mengajak orang kepada kebaikan itu untuk dakwah. Iya, Di situ itu disilahkan, apalagi dengan teknologi sekarang yang canggih ya. Di situ misalnya untuk mengajak orang untuk infak, untuk sedekah, itu kan ya kalau secara manual yakin terkumpulnya akan sedikit iya ya, betul betul Pak. melalui medsos mengajak Iya, orang. Di situ hanya barangkali ada hal-hal yang menjadi amalan kita itu harus memang tetap disembunyikan, biarkan kita yang tahu hanya dengan Allah. Dan yang itu kan mungkin postingnya tidak mesti, kalau misalnya gini, tidak mesti postingnya nih saya kasih misalkan kan, iya, iya tidak Pak. seperti itu, atau yang lain itu. Artinya misalnya gini, postingnya yang orang lain deh gitu ya. Jangan kemudian kita selfie diposting gitu. Gitu kan. Berbeda ya. Betul betul. Akan berbeda gitu. Kayak kalau orang yang posting mah terserah gitu kan. Itu cuman pasti akan berbedanya ketika ada jempolan juga akan biasa-biasa saja gitu. Iya, Dibanding dengan kita yang posting sendiri, ketika tidak dikasih jempol ngegeremet gitu ya. iya. Tapi ketika dijempol merasa senang gitu. Iya, Nah itu gitu. Jadi disiasati itunya saja mungkin iya. di situ. Berarti dari perbedaan cara mensiasati untuk apa ya Pak, postingannya ya, Iya, untuk betul. meng-show up-nya kebaikan-kebaikan kita Betul. itu. Kalau dari diri sendiri itu sudah otomatis akan Iya, merasa pengen pengakuan lah gitu betul. ya Pak. Jadi nanti masuknya ke ria gitu ya. Betul, betul. Nah, oke baik. Ini menarik sekali ya teman bicara. Jadi tadi sempat dibahas dengan Pak Asep ini bahwa ketika kita akan memposting sesuatu harus dilakukan dengan keteguhan hati, keimanan yang kuat dulu. Mau dibawa kemana nih postingan kita? Apakah kita akan hanya sebatas ria atau mungkin kita mengajak kepada kebaikan? Tadi jawabannya sudah dijawab ya Pak ya. Untuk dengan yang diiringi keteguhan hati kita akan membawa kebaikan, akan membawa efek yang baik untuk kedepannya ya Iya, Pak. Tapi ketika kita memposting sesuatu untuk ria, itu akan menjadi gelisah iya, diri kita betul. sendiri ya Pak. Nah, oke baik. Nah, tadi sempat kita bahas ya Pak mengenai iman yang naik dan juga turun Turun. nih Pak. Ya. Saya ingin kembali lagi ke sana. Dan kalau dalam Islam sendiri nih Pak, apakah lelah? Kan kita tidak serta-merta akan merasa apa ya, senang untuk menaiki iman gitu. Ada kalanya kita merasa lelah dan juga kita merasa kita sedang jatuh gitu. Ya. Bagaimana? Apakah itu mungkin saja proses bagian dari iman, Pak? Ya, baik. Tadi kan al-iman yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang ya Iya, di situ. Jadi kalau iman bertambah itu kan kalau Rasul itu imannya kan naik terus gitu ya. iya, iya, Kita kadang di atas 0, kadang di bawah 0 betul. di situ ya. Wajar, itu manusiawi ya. Hanya jangan kemudian sudah di bawah 0, jangan di 0 dulu terus gitu ya di situ. Karena itu kan ada malaikat dan ada setan gitu ya. Betul. Malaikat di atas 0, itu setan di bawah 0. Jadi Iya, kadang
kadang kalau lagi naik ya mendekati malaikat, kalau turun mendekati setan seperti itu ya. Betul. Nah, tadi Yazid wayangkus kadang bertambah, kadang berkurang. Tadi tentang apa tadi? Mohon maaf. Yang iman, Pak, kita Iman. lelah Lelah, ketika oh ya, lelah dan lelah ya. jatuh. Nah, itu manusiawi sebenarnya. Manusiawi ketika ketika lagi futur, lagi berkurang pasti terasa lelah. Aduh, Betul. terasa capek gitu kan. Iya. Seperti sekarang misalnya, lagi bersemangat taraweh gitu kan. Taraweh itu. Lagi kurang, aduh capek, lelah gitu ya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan untuk mendapatkan ridho Allah itu kebaikan tertinggi sebenarnya. Karena yang Allah tawarkan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan akhirat, surga Allah gitu Betul, ya. betul. Dan untuk mendapatkan itu tidak tidak bisa didapatkan hanya dengan apa ya, dengan cuma-cuma atau Iya, dengan biasa-biasa kita kerja, tapi harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan mujahadah, mujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. iya, Jadi kalau kalau dalam keadaan ngedrop ya iya, di betul, betul. situ ya harus ada apa ya, ada spirit untuk membangkitkan kembali di situ. Betul. Makanya boleh jadi untuk bisa seperti itu supaya kita tidak ngedropnya lama di bawah nol gitu ya, kita harus punya teman-teman yang lingkungan di situ. Betul. Lingkungan sangat diperlukan karena kalau kita ngedrop iman di situ tidak ada yang mengingatkan, bisa habis. Ya, pas di Iya, bawah nol iman kita, datang malaikat Jibril, wah habis tuh gitu kan. Tapi kemudian ada teman yang baik, itu kan teman-teman yang baik itu yang selalu mengingatkan, mengajak kepada kebaikan di situ ya. Di situ. Kemudian juga ya banyak mendekatkan diri kepada Allah. betul. Artinya ya baca Quran. Kalau sekarang bulan Ramadan selama 30 hari tadarus itu harus diseringkan. Iya. Jangan kemudian bulan Ramadan tadarusnya luar biasa, pas setelah Ramadan melempem di situ ya. Tapi kalau ada teman misalnya yang mengingatkan, misalkan bisa naik lagi terus, memang seperti itu. Jadi wajar kalau ada lelah, hanya jangan terus kelelahan gitu. Iya, Seperti itu. Jadi harus harus naik lagi. Ya karena harus diingat itu bahwa hidup kita itu hanya sebentar betul. di dunia itu, tidak tidak lama. Karena Iya, perbandingan menurut Allah dengan manusia itu satu berbanding 1000 tahun, satu hari berbanding 1000 tahun. betul. Kita hanya sebentar, hidup yang lama itu di akhirat di Iya, situ. Makanya kalau misalnya tadi ada kelelahan, ada kecemasan misalnya ya, iya, kecemasan dan lain sebagainya karena pengaruh lingkungan, tadi lingkungan. teknologi, medsos dan lain sebagainya, di situ ya kita harus harus bertahan untuk bangkit kembali. Kemudian kalau dalam bentuk ujian ya mungkin sudah sesinya, harus disadari itu Iya, ya, karena kalau tidak menyadari bahwa ketika ada ujian itu bukan sesinya, betul. yakin akan frustasi, kesananya depresi ringan, depresi berat, habis itu kan seperti Iya, itu ya. Makanya tadi pendidikan Ramadan itu mengingat Allah itu menjadi sangat penting di situ. Merasa betul. dekat dengan Allah, diawasi dengan Allah. Ketika kita sendiri kan kita kadang merasa tadi ya, merasa lemah, merasa sedih gitu kan, nggak ada yang memperhatikan Betul. ya, saudara, teman-teman misalnya merasa diasingkan, tapi kalau merasa masih ada Allah yang akan menolong, itu yakin akan spiritnya akan bangkit kembali. Ya, Masya Allah. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya Betul. Pak terhadap naik turunnya iman. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, berarti otomatis iman Ya, kita juga akan insya Allah naik. Kalau kita berada di lingkungan yang buruk lah katakanlah, itu akan membuat iman kita juga menjadi ya eh, betul. lemah gitu, Ya, menjadi turun. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sempat membahas ya Pak, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan nih. ya. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak kebiasaan yang menurut Bapak, wah ini dampaknya besar banget nih dan tidak boleh diremehkan ketika Ramadan? Seperti apa misalnya? Seperti kalau katakan kalau kita puasa itu sudah pasti ya Ya Pak di betul. Ramadan gitu. Kalau misalkan tadarus itu sudah pasti, Ya, tapi ada nggak sih Pak, apa ya, perilaku kecil yang mungkin, wah kita mumpung di bulan Ramadan nih ya. harus
berbuat baik seperti apa gitu, Pak. Iya, Tapi itu oke. bisa dilakukan oleh banyak orang gitu, tidak Iya, sulit gitu iya, melakukannya. iya. Eh, Bulan Ramadan itu kan bulan rahmat ya. Betul. Bahkan pahalanya dilipat gandakan. Iya, Satu kita berbuat baik, pahalanya dilipat ganda sampai 700. 700 kebaikan ya. betul. Itu yang paling mudah sebenarnya kalau bisa baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu pahalanya Iya, satu huruf 10 kebaikan. betul, Di Pak. bulan Ramadan 700 tuh. Iya, Satu huruf. Baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf kali 700. Kalau mau mengumpul-ngumpul pahala. pahala ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya teringat baca Al-Qur'an ketika orang-orang kafir sudah sudah di akhirat ya, di alam akhirat di situ. Kemudian mendapat siksa neraka, mereka ingin kembali ke dunia. Iya, Untuk apa? Untuk berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Ingin sedekah gitu. Meskipun hanya sehari sebentar saja akan sedekah, tapi kan sudah tidak bisa betul. itu. Dan ternyata itu sedekah itu luar biasa di situ. Nah, bulan Ramadan itu bulan untuk mulai atau melanjutkan ya, Iya, untuk sedekah ya, seperti itu. Dan sedekah yang bagus di situ ya. Di dalam hadis itu disebutkan itu bahwa bagusnya sedekah itu pagi. Pagi. Kenapa kemudian pagi? Karena pagi itu turun dua malaikat. Pagi-pagi turun ke kita, ke setiap orang dua malaikat. Yang satu mendoakan baik selama sehari penuh, betul. yang satu mendoakan kehancuran sehari penuh gitu. Jadi ketika kita misalnya sedekah pagi di situ, maka malaikat yang satu mendoakan baik sehari penuh gitu. Ya. Tapi kalau kita misalnya mau lupa, mau enggak gitu kan, malaikat yang satunya berdoa di Iya, situ. Jadi ya supaya hari-harinya penuh dengan masalah gitu ya iya, dan lain sebagainya di situ. Itu di dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan sedekah tidak mesti banyak-banyak sebenarnya di situ. Itu bisa ya punya uang 1.000 bisa 1.000, dua iya, ribu 3.000, misalnya 5.000, 10.000 itu ya. Di situ yang penting continue, ada rutinitas pagi ya. iya, Pagi didoakan malaikat kebaikan betul, Pak. sehari penuh, bayangkan sebulan didoakan malaikat sehari penuh gitu kan. Iya, Di situ. Nah, itu seperti itu. Mungkin yang apa ya? Yang ringan juga berucap yang baik. iya, Falyakul khairan aw liyasmut gitu ya. iya, Berkata yang baik atau diam di situ. Karena kalau berkata dengan baik itu kan bisa membuat orang tersenyum ya. Dan betul, Pak. senyum itu juga sedekah gitu ya. Senyum gitu kan di situ. Ya ya senyumnya kan senyum yang ikhlas Ikhlas. gitu ya. Itu kan senyum itu juga beda-beda kan. Betul, Ada betul, yang betul. senyum yang seriken itu ada Beda yang lagi. sini. Nah, itu yang senyum yang ikhlas, yang keluar dari hati benar-benar sehingga ketika orang lihat itu memang berdampak gitu ya. Betul. Ada energi senyumnya Iya, gitu ya, iya. seperti itu terasa gitu, seperti itu. Oke. Berarti tadi ada beberapa ya Pak ya Iya, betul. rekomendasi. Yang pertama tadi ada membaca Al-Qur'an Ya, karena pahalanya Masya Allah dilipat gandakan betul. ya. Yang kedua tadi sedekah ya. Sedekah terutama di pagi hari ya Pak Iya ya. benar. Karena untuk apa ya memulai hari itu kita diperlukan doa-doa dari malaikat Iya, ya Pak betul ya betul. supaya harinya berjalan lancar. Terus yang ketiga tadi berbuat baik ya. Itu sudah pasti ya Ya, Pak. Karena ketika kita berbuat baik otomatis apa yang kita dapatkan baik akan baik juga gitu ya Pak untuk diri sendiri. Nah, mungkin ini sebagai closing nih Pak. ya. Karena tadi sempat kita ngobrol ya Pak, kalau Bapak dari Ciamis ya. Betul, dari Ciamis. Eh, Mungkin saya ingin bertanya nih Pak, apakah ada nggak kayak tradisi-tradisi selama Ramadan gitu? Mungkin di daerah Bapak seperti apa? Nanti mungkin teman bicara juga akan ada tradisi yang berbeda mungkin Oh Pak. Nah, gitu. kalau di Ciamis ini seperti apa Pak Iya, Ramadan? kalau waktu kecil ya, Ya, di istilahnya ya dini hari ya. iya, Dini hari itu membangunkan penduduk itu iya, dengan apa? Dengan dulag gitu ya. iya dulu. Di situ itu sampai digendong di situ ya. Iya, Di situ. Nah, itu yang biasa dulu. Tapi sekarang mungkin di sebagian apa? Tempat iya, boleh jadi sudah tidak ada.
boleh Betul. jadi misalnya masih dilestarikan Iya, tradisi seperti itu gitu ya. Kan sekarang lihat jam atau lihat apa? Ada HP, bel ya, betul. HP misalkan di situ ya sudah bisa bangun gitu kan. Kalau dulu mah cari jam juga susah gitu kan. Iya, Kemudian HP juga belum ada gitu. Di situ ya ada yang membangunkan. Itu biasanya ya anak-anak remaja masjid yang suka di masjid di situ. Kemudian kalau menghadapi maghrib iya. di situ itu nongkrongnya di masjid gitu. Kalau sekarang nongkrongnya mungkin di alun-alun Iya, ya, betul masjid betul. kadang kosong Iya, gitu. Itu. Ya ada kan misalnya ada masjid, saya ini mohon maaf waktu kuliah itu iya, kalau Ramadan sore-sore gitu. Ada Masjid Agung kan iya. dengan taman di sebelahnya. Bukan di sebelahnya, di depannya ya, di Betul. situ. Itu justru ketika lihat kajian di masjid cuman sedikit tapi yang di taman itu banyak luar biasa Iya. di situ. Tapi ketika sholat maghrib buka juga sama sedikit ya Iya. di situ. Kemudian di situ masih banyak sampai taraweh juga di situ gitu. Jadi nah itu, seperti itu ya. Seperti itu ya, Pak. Di situ. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang sekarang mungkin ya, kalau untuk menjamu Ramadan tuh ini kita suka ada paradoks Pak di kalangan Gen Z mungkin ya. Kalau sudah terlihat adanya Mimi Peri itu pasti udah mau mendekati Ramadan Pak. Oh Jadi iya. dia apa ya? Dia membuat satu video di TikTok atau di media sosial lainnya untuk membangun orang-orang sahur Pak. Iya Itu benar. mungkin perbedaannya. Kalau dulu zaman Bapak dengan Langsung ya. membawa iya Ya. langsung kan dibangunin satu kampung gitu. Tapi kalau sekarang cukup dengan handphone mungkin Iya ya Pak. betul. Gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya Pak ya. Adakah pesan Bapak terhadap generasi sekarang gitu ketika yang tadi ya imannya naik turun, terus untuk menghadapi Ramadan yang lebih berkah itu seperti apa? Ya. Meskipun sekarang zamannya sudah berbeda Hmm. ya, zaman serba cepat, serba mudah, serba instan Iya, ya. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga sama, perjuangannya akan lebih berat di betul. situ. Nah, oleh karena itu untuk Ramadan tahun ini ya eh, sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan nilai Ramadannya Iya, gitu. Karena kita kan tidak tahu, belum tentu Ramadan tahun depan, nanti aja Ramadan tahun depan misalnya ya, betul. seperti itu. Belum tentu kesampaian. Allah sudah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, maka Ramadan tahun ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu di akhir Ramadan, itu kan ada malam-malam Lailatul Qadar ya di situ. Nah, itu diupayakan untuk dapat seperti itu Iya, ya. Itu ya minimal kalau sapinya itu meskipun ke masjid ya iya, sebentar, misalnya ke Mulail, ya mudah-mudahan pas datang dapat gitu ya dapat iya. di situ. Apalagi kalau misalnya itikaf seharian Seharian. terus gitu ya, atau misalnya itikafnya dari mulai maghrib sampai menjelang sahur, atau maghrib kemudian isya, tarawih, Iya, itikaf gitu situ ya, atau keluar sebentar mau ada keperluan. Nah, di situ diupayakan mendapatkan itu karena itu sangat luar biasa itu kan. Jadi pahalanya ya seperti orang beribadah 1000 bulan ya. iya betul Pak. 1000 bulan itu 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun lebih. Iya, Kita belum tentu kesampaian untuk 80 usia tahun. Iya, 80 lebih ya, 83 lah iya. kurang lebih di situ. Saya saja 53, belum tentu sampai 83 kesampaian. Betul. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar, Iya. kan amalan ibadahnya akan sangat luar biasa di situ Hmm. ya. Dan nah disitulah mungkin kebaikan Allah ya di Iya, bulan Ramadan, benar-benar dibukakannya pintu pintu surga di situ. iya, Harus betul. dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Iya, terutama untuk Gen Z ya iya di betul. situ. Karena kadang ya sibuk di rumah dengan HP misalkan kita seperti itu ya. Misalnya kalau di masjid dengan kajian ya, Iya, teknologi juga tetap bisa dimanfaatkan untuk benar. kajian keislaman Oke. seperti itu. Makanya saya kalau senang kalau melihat misalnya ada anak muda ya, Iya, kemudian
itikaf ya, seperti itu sangat luar biasa. Dalam kondisi lingkungan yang sekarang godaannya lebih besar, tapi masih bisa bertahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah kita semoga ya Pak, pada Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberkahan ya Amin. untuk semuanya. Nah, baik, teman bicara, dari obrolan kita hari ini ternyata bukan hanya tentang Ramadan, ternyata kita menemukan insight mengenai naik turunnya keimanan kita. Nah, tadi semoga kita di bulan Ramadan ini mencapai pada yang tadi namanya nafsu mutmainah. Terus kita juga dianjurkan ya Pak Iya. untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang berdampak bagi kehidupan kita selama bulan Ramadan. Yang tadi yang pertama dengan baca Al-Quran, dengan sedekah di pagi hari, dan yang paling utama ini adalah berbuat baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep yang sudah meluangkan waktunya Pak untuk obrolan hangat dalam hari ini. Semoga yang mendengarkan teman bicara ini bisa mendapatkan insight-nya terbaru mengenai Ramadan ini. Nah, semoga dalam episode ini bisa menemani teman bicara juga yang sedang berjuang dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman bicara yang menjalankan. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya sebatas kalender, tapi juga menetap di dalam hati kita yang paling dalam. Saya Devi Fitrianti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode teman bicara berikutnya.